Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai ekstraksi menggunakan metode perkolasi. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fitokimia dengan dosen pengampu Ibu Dwi Rahmawati Daswi, S.Farm MKes. Sebelum memulai materinya, ada baiknya kita perkenalan dulu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Mutia Zahra, Nur Salsabila Aini, Salsabila Syahwa Fitri, dan Syira Dairatur Rahmah. Baik, sebelum masuk ke materi utama, kita harus mengetahui apa sih fitokimia itu. Jadi, fitokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang senyawa kimia yang dihasilkan oleh tumbuhan. Senyawa kimia ini disebut juga metabolit sekunder karena tidak berperan langsung dalam metabolisme primer tumbuhan untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan reproduksi. Dalam farmasi, fitokimia memiliki peran yang penting dalam pengembangan obat-obatan dan bahan alam. Fitokimia dapat digunakan sebagai sumber bahan baku obat tradisional, obat herbal terstandar, dan obat modern. Sebelum membahas tentang metode perkolasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih ekstraksi itu. Jadi, ekstraksi adalah proses pemisahan suatu atau lebih komponen dari campuran dengan menggunakan pelarut. Dalam konteks fitokimia, ekstraksi digunakan untuk memisahkan senyawa aktif dari bahan tumbuhan. Proses ini melibatkan beberapa tahapan seperti penghancuran bahan tumbuhan, penambahan pelarut, dan pemisahan ekstrak. Secara umum, ada beberapa metode ekstraksi yang sering digunakan. Yang pertama yaitu perkolasi. Pelarut mengalir melalui bahan tumbuhan yang telah dihancurkan untuk melarutkan senyawa aktif. Kemudian ekstrak dikumpulkan di bagian bawah perkolator. Yang kedua, maserasi. Metode ini melibatkan perendaman bahan tumbuhan dalam pelarut selama beberapa waktu, di mana pelarut akan melarutkan senyawa aktif dari bahan tumbuhan. Yang ketiga, sokletasi. Metode ini menggunakan alat khusus yang memungkinkan pelarut mengalir secara kontinu melalui bahan tumbuhan, sehingga proses ekstraksi lebih efisien. Yang keempat, ultrasonik. Menggunakan gelembung ultrasonik untuk meningkatkan proses ekstraksi dengan memecah dinding sel tumbuhan dan meningkatkan perpindahan massa. Tapi di sini kita hanya akan lebih spesifik membahas tentang metode perkolasi. Baik, materi pertama yaitu Definisi perkolasi. Perkolasi adalah proses ekstraksi simplisia dengan jalan melewatkan pelarut yang sesuai secara lama pada simplisia dalam suatu perkolator atau metode ekstraksi cara dingin yang menggunakan pelarut mengalir yang selalu baru. Prinsip kerja perkolasi. Perkolasi adalah metode ekstraksi di mana serbuk simplisia ditempatkan dalam suatu bejana silinder yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. Cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk tersebut. Cairan penyari akan melarutkan zat aktif dari sel-sel yang dilalui sampai mencapai keadaan jenuh. Aliran cairan ke bawah disebabkan oleh gaya gravitasi dan berat cairan di atasnya. Dikurangi dengan gaya kapiler yang cenderung menahan cairan di dalam serbuk. Tujuan metode ini yaitu untuk menarik seluruh zat berkhasiat di dalam simplisia dan biasanya pada zat berkhasiat yang tidak tahan panas. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis ekstraksi perkolasi. Yang pertama, perkolasi biasa. Metode standar di mana pelarut dialirkan secara kontinu melalui serbuk simplisia. Proses ini dilakukan tanpa adanya pengembalian pelarut atau variasi dalam tahapan ekstraksi. Cara penyarian yang dilakukan dengan mengaliri penyari melalui serbuk simplisia yang dibasahi. Yang kedua, perkolasi bertahap. Metode ekstraksi perkolasi yang melibatkan penggunaan beberapa pelarut secara berurutan dengan kelarutan yang bervariasi. Pelarut ditambahkan secara bertahap dalam beberapa tahap. Setiap tahap memungkinkan pelarut baru menyentuh simplisia yang lebih segar, meningkatkan efisiensi ekstraksi. 3. Perkolasi bertingkat.
Metode ekstraksi perkolasi yang melibatkan penggunaan beberapa perkolator yang dihubungkan secara seri. Setiap perkolator mengolah sebagian dari simplisia, dan pelarut yang digunakan dari satu perkolator kemudian digunakan perkolator berikutnya. 4. Perkolasi dengan pengembalian pelarut. Pelarut yang sudah digunakan dalam ekstraksi dikumpulkan kembali, dimurnikan, dan digunakan ulang. Metode ini mengurangi penggunaan pelarut baru dan lebih ramah lingkungan. Baik, materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perkolasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkolasi itu yang pertama ada suhu. Suhu yang lebih tinggi cenderung meningkatkan kelajuan difusi senyawa aktif dari bahan tumbuhan ke dalam pelarut. Peningkatan suhu juga dapat meningkatkan solubilitas atau kelarutan senyawa aktif dalam pelarut, sehingga ekstraksi menjadi lebih efisien. Namun, suhu yang terlalu tinggi dapat merusak senyawa aktif yang sensitif terhadap panas. Yang kedua, jenis pelarut. Pemilihan pelarut yang tepat sangat penting untuk mendapatkan hasil ekstraksi yang optimal. Pelarut harus memiliki kemampuan melarutkan senyawa aktif dari bahan tumbuhan dengan baik. Contoh pelarut yang sering digunakan termasuk air, etanol, metanol, dan aseton. Yang ketiga, laju aliran. Laju aliran pelarut mempengaruhi seberapa cepat pelarut dapat melarutkan senyawa aktif dari bahan tumbuhan. Aliran yang terlalu cepat dapat menyebabkan senyawa aktif tidak sepenuhnya terlarut, sedangkan aliran yang terlalu lambat dapat memperpanjang waktu ekstraksi. Yang keempat, ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel bahan tumbuhan, semakin besar luas permukaan kontak dengan pelarut, sehingga meningkatkan efisiensi ekstraksi. Namun, partikel yang terlalu kecil dapat menyebabkan aliran pelarut terhambat dan memperpanjang waktu perkolasi. Komponen-komponen yang ada pada perkolator. Perkolator adalah alat yang digunakan dalam proses perkolasi. Di dalam perkolator, kita akan menemukan beberapa komponen penting, yaitu yang pertama ada penyaring, ditempatkan di bagian bawah perkolator yang dapat berupa kapas maupun kertas saring untuk menyaring ekstraksi yang dihasilkan. Yang kedua, serbuk simplisia. Bahan tumbuhan yang telah dihancurkan menjadi serbuk untuk memudahkan ekstraksi. Yang ketiga, cairan penyari atau menstruum, pelarut yang digunakan untuk melarutkan senyawa aktif dari serbuk simplisia. Yang keempat, perkolat atau sari, hasil ekstraksi yang dikumpulkan di dalam bejana penampung atau receiver. Selanjutnya ada jenis-jenis perkolator berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada perkolator bentuk tabung, digunakan untuk pembuatan ekstrak cair, memiliki bentuk silinder panjang dengan penyaring di bagian bawah. Yang kedua ada perkolator bentuk paruh, digunakan untuk pembuatan ekstrak atau tintur dengan kadar yang tinggi, memiliki bentuk seperti paruh yang memudahkan aliran pelarut. Yang ketiga ada perkolator bentuk corong, biasanya digunakan untuk pembuatan ekstrak atau tintur dengan kadar yang rendah, memiliki bentuk corong yang sederhana dan efisien. Materi selanjutnya yaitu untuk memperoleh ekstraksi yang diinginkan, kita harus menggunakan bahan baku yang cocok untuk metode perkolasi ini. Yang pertama yaitu simplisia yang termolabil atau dipengaruhi oleh suhu. Yang kedua, memiliki kelarutan yang tinggi. Yang ketiga, berbentuk serbuk atau di mana simplisia ini dihaluskan hingga berbentuk serbuk. Yang keempat, tidak bereaksi dengan komponen atau material dari perkolator yang digunakan. Juga untuk memperoleh ekstraksi yang diinginkan, kita juga menggunakan pelarut yang cocok untuk metode perkolasi ini. Yang pertama yaitu nonpolar, contohnya N-heksan. Yang kedua semipolar, contohnya etil asetat. Dan yang ketiga polar, contohnya etanol atau metanol.
Pada metode perkulasi, biasanya menggunakan pelarut air, etanol, metanol, ataupun aseton. Selanjutnya yaitu adalah proses perkolasi. Yang pertama, persiapan bahan baku di mana simplisia yang sudah didapatkan dibersihkan lalu dikeringkan, setelah itu dihaluskan hingga menjadi serbuk. Yang kedua, persiapan pelarut di mana dipilih pelarut yang sesuai dengan senyawa yang ingin diekstraksi dan sifat-sifat dari bahan baku. Yang ketiga, tentukan jenis perkolator yang digunakan berdasarkan ekstrak yang kita ingin dapatkan. Yang keempat, penyusunan alat perkolasi. Yang kelima, pengendalian kecepatan aliran dan volume larut bisa menggunakan pompa di mana membantu mengendalikan kecepatan aliran pelarut dan penggunaan katup yang memungkinkan pengendalian yang lebih baik. Yang keenam, pemantauan dan pengendalian proses pemantauan suhu dapat menggunakan termometer pemantauan tekanan, menggunakan manometer pemantauan waktu bisa menggunakan stopwatch atau timer. Metode ini memiliki banyak manfaat yang membuatnya populer dalam ekstraksi senyawa aktif dari bahan tumbuhan, namun juga ada beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, yaitu A. Keuntungan. 1. Perlokasi dapat dilakukan baik skala laboratorium maupun industri. 2. Tidak diperlukan pemanasan, sehingga teknik ini baik untuk tanaman yang tidak tahan terhadap panas. 3. Peralatan yang lebih sederhana. 4. Perlokasi merupakan prosedur pilihan untuk kebanyakan ekstraksi tanaman. 5. Memerlukan pelarut yang selalu baru. B. Kerugian. 1. Kontak antara sampel padat dan pelarut tidak merata dan terbatas. 2. Pelarut menjadi dingin selama proses perkolasi sehingga tidak memerlukan komponen secara efisien. 3. Pelarut sulit menjangkau seluruh area sampel jika sampel tidak homogen. 4. Memerlukan banyak peralatan. 5. Membutuhkan waktu yang lama. Demikian presentasi atau paparan materi metode perkolasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.